orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh penjelajah dari Portugis, namanya Tommy Pires itu bikin sebuah buku, namanya buku harian daripada Tommy Pires ketika datang ke Jawa. Ketika Tommy Pires dari Portugis datang ke Jawa, Tommy Pires mencatat bahwa pada tahun 1500-an di Pulau Jawa ini sudah ada kapal-kapal besar yang dibikin oleh orang-orang Jawa. Kapal Portugis yang paling besar itu namanya Anuncidia. Panjangnya 70 meter. Tapi kapalnya orang Jawa itu bisa mencapai 300 meter. Jadi betapa teknologi yang dimiliki oleh orang Jawa sebelum dijajah oleh Belanda itu lebih hebat daripada Eropa. Kesultanan Mataram itu sebelum dijajah Belanda sudah bisa bikin meriam dan banyak pabrik meriam. Kesultanan Banten, Sultan Tirtayasa 1600 itu sudah bisa bikin bedil. Ada pabrik bedil, ada pabrik mesiu di Kesultanan Banten sebelum dijajah oleh Belanda. Setelah dijajah oleh Belanda, kebesaran kita sebagai orang Jawa kemudian hari demi hari dikikis, kemudian diberikan sejarah-sejarah palsu bahwa orang Jawa orang primitif, orang Jawa leluhurnya tidak hebat, orang Jawa leluhurnya kampungan, sehingga satu generasi demi generasi itu tertanam di hati orang-orang Jawa bahwa orang Jawa bukan orang yang maju di masa lalu. Inilah cara penjajah untuk menghancurkan suatu bangsa dengan memberikan doktrin kepada masyarakat yang dijajah bahwa mereka keturunan orang-orang rendah. Padahal sudah terbukti orang Jawa keturunan orang-orang yang berperadaban tinggi. Peradaban di dunia ini yang tersisa hari ini selain di Mesir, Yunani, juga di Indonesia. Borobudur, Roro Jonggrang, Prambanan, Gunung Padang, itu adalah sisa-sisa bahwa leluhur kita dulu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju. Maka jangan mau diomongin bahwa kita ini keturunan orang-orang rendah, orang-orang Jawa keturunan orang-orang primitif yang tidak tahu teknologi. Itu semua adalah doktrin untuk menjajah kita orang Jawa, orang Nusantara, agar apa? Agar kita menjadi mudah untuk dikuasai bangsa asing, bangsa selain bangsa Indonesia. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini, Kampung Kaliwungu, Desa Kaliwungu ini, selain ngomong masalah sholat, juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam.
dengan onta saja 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bagi umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran, bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah tapi dia masih bisa tetap hidup. Yang sudah dibelah banyak itu perempuan tapi nggak isro-isro. Betul apa tidak? Kadang-kadang satu ibu-ibu dibelahnya 3 kali tapi nggak isro-isro. Mi'raj mungkin mi'raj itu artinya naik. Ya kalau isro itu berjalan di waktu malam, tukang nyari kodok juga isro itu lugatan. Kalau naik itu mi'raj. Mi'raj itu asal makna lugawinya naik. Jadi setiap yang naik-naik itu adalah mi'raj. Orang naik kelapa itu lagi mi'raj. Naik motor itu namanya ibu-ibu mi'raj. Isra mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hadaya dulu anna nabiyya urija bil jasadi war ruh li'anna Allah abbara bi abdi abdun ruhan wa jasadan. Jadi Nabi itu Isra Mi'rajnya ruh dan jasadnya, bukan hanya jasadnya saja, nggak ada ruhnya, orang mati itu mah. Bukan hanya ruhnya saja tanpa jasad, itu namanya orang ngimpi. Tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Falidzalika abbara bi subhanallah. Subhanallah ini adalah menunjukkan hal yang besar. Kalaulah Nabi itu Isra Mi'rajnya hanyalah ngimpi, nggak usah pakai subhanallah. Wong saya juga pernah ngimpi, betul apa tidak? Kita adanya di Kebumen, ngimpi ke Jakarta. Itu aneh apa tidak? Tidak biasa. Tidak usah pakai subhanallah. Tapi karena Allah mengatakan subhanalladzi hada yadullu ala anna qaunil mi'raj bil jasadi war ruh li'annahu amrun mustaghrab, amrun ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Falidzalika abbara bi subhanalladzi. Kalaulah mimpi nggak usah pakai subhana. Ini orang yang tidak percaya Isra Mi'raj ini jangan gegabah, hukumnya kafir, Bu. Kenapa? Karena dalilnya Isra itu qat'iyyud dilalah wa qat'iyyul wurud. Qat'i hukumnya. Kalau Mi'raj itu hanya fasek. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Mi'raj jasad dan ruhnya itu fasek. Tapi tidak percaya pada mi'rajnya mutlaqan, itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun bil ijma' wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi' walakin ikhtalafa al ulama fi anna al mi'raja bil jasadi am bir ruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh.
Tapi kalau mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau mi'raj. Tapi mi'rajnya terjadi karena itu sabitun bil ijma bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhol. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah bu mau mi'raj itu, susah mau mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku mi'raj semalam 70 kali bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ilas sama'i sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atofnya waw. Kalau huruf atof waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia enggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atof waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, jaa zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i, pokoknya datang ki Zaid dan ki Amr. Bisa ki Zaid dulu yang datang, bisa ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir. 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya
Kang Mas Saifuddin. Sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas suja, maka masyarakatnya minas suja. Kalau camatnya minal khaifin, warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Kalau sudah ada ilmu koma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa? Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak, tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah,
baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat.